Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang bilangan bulat. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak berbicara tentang bilangan bulat juga, tetapi uh, materinya berbeda. Jadi pada pertemuan lalu, kita sudah banyak mengenal bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, kemudian menggambarkan bilangan bulat dalam uh, garis bilangan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bagaimana melakukan operasi hitung bilangan bulat mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menentukan hasil dari operasi hitung yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat dengan benar. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah yang dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Oke, langsung kita masuk pada materinya, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi penjumlahan menggunakan garis bilangan. Bagaimana menjumlahkan bilangan itu, bilangan bulat dalam garis bilangan. Langsung masuk pada contohnya. Hitung hasil dari yang pertama A, 2 tambah 3, kemudian B, negatif 2, ditambah 7. Jadi pembahasannya, di dalam garis bilangan, 2 tambah 3 itu seperti yang ada pada slide ini. Jadi 2 dan 3 adalah bilangan bulat positif, yang artinya kita akan maju sebanyak 2 tambah 3 langkah. Jadi yang kalau ke kanan itu namanya maju, kalau yang ke kiri, ke bilangan negatif, itu saya istilahkan dengan mundur. Jadi yang perlu diingat bahwa sebelum mulai ini kita mulai dari angka 0. Jadi angka 0-nya di sini. Karena soalnya 2 tambah 3 ini bilangan positif semua. Kita melangkah ke kanan atau maju 2 langkah. 1, 2, kemudian di sini tambah 3 lagi. Dari 2 ini kita sampai sini, kemudian kita maju lagi 3 langkah. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita sudah berada pada langkah yang kelima. Jadi 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Oke. Yang berikut, negatif 2 tambah 7. Ada bilangan negatifnya. Ya, negatif 2 merupakan bilangan negatif. Ya, negatif 2 bilangan negatif. Yang artinya kita akan mundur 2 langkah dari 0. Kemudian maju 7 langkah. Ya, dari angka 0. Ingat, selalu mulai dari angka 0. Ya, di sini. Karena negatif 2 berarti kita harus mundur 2 langkah. 1, 2. Berarti kita posisi sudah berada di negatif 2. Nah, kemudian maju lagi. Karena ada tanda tambah di sini. Tanda penjumlahan. Berarti maju lagi 7 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mentok di 5. Berarti kesimpulannya negatif 2 tambah 7 sama dengan 5. Oke. Jadi ada beberapa sifat operasi penjumlahan. Yang pertama di sini ada komutatif, kemudian asosiatif. Jadi sifat komutatif itu seperti ini. Jika A dan B bilangan bulat sembarang, maka berlaku A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi A tambah B itu sama dengan B ditambah A. Kemudian asosiatif. Jika A, B, dan C bilangan bulat sembarang, maka berlaku A tambah B ditambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Ya, ini sama posisinya, perbedaannya di sini di tanda kurung. Karena tanda kurung ini menunjukkan bahwa operasi mana yang kita harus selesaikan terlebih dahulu. Oke, kita melangkah ke sini. Ya, contoh sifat komutatif. Sini, negatif 5 ditambah 7. Itu sama dengan 7 dibalik 7 tambah negatif 5. Iya, bilangannya dibalik tetapi tandanya tidak berbeda. Jadi negatif 5 tetap, 7 juga tetap. Sehingga negatif 5 tambah 7, 2. Kemudian 7 tambah negatif 5, 2 juga. Contoh nomor 2, 6 tambah negatif 12. 6 tambah negatif. Nah, 6 ini bilangan positif, kemudian negatif 12 ini bilangan negatif. Kita balik, negatif 12-nya di depan, kemudian tambah 6-nya di belakang, tandanya tidak berubah. Sehingga 6 tambah negatif 12 sama dengan negatif 6, ini juga negatif 12 tambah 6 sama dengan
negatif 6. Oke, sifat asosiatif. Yang pertama, negatif 5 tambah 7 tambah 4. Nah, ini kan yang dalam kurung kan 7 tambah 4-nya. Nah, sekarang kita ubah. Negatif 5 tambah 7-nya dalam kurung, kemudian 4-nya sendiri. Sehingga di sini negatif 5 tambah 7 tambah 4-nya kita operasikan terlebih dahulu. Sehingga negatif 5 tambah 7 tambah 4, 11. Sama dengan 6. Kemudian di sini negatif 5 tambah 7-nya kita operasikan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 4. Jadi negatif 5 tambah 7 itu sama dengan 2, kemudian ditambah 4, hasilnya 6. Oke, sekarang yang kedua, negatif 2 tambah negatif 5 tambah 3. Kemudian ini akan sama dengan nilainya atau hasilnya sama dengan negatif 2 ditambah negatif 5, kita operasikan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 3. Jadi negatif 2 ini ditambah negatif 5 tambah 3 itu sama dengan negatif 2. Sehingga negatif 2 tambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Kita lihat di sebelahnya lagi. Negatif 2 tambah negatif 5 itu kita operasikan terlebih dahulu, kemudian ditambah 3. Sehingga negatif 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 7, kemudian ditambah 3 sama dengan negatif 4. Jadi hasilnya sama. Kemudian kita masuk pada materi pengurangan. Yang pertama, 5 kurang 2. 5 kurang 2 ini pengurangan bilangan asli seperti biasanya. 5 kurang 2 dalam bentuk penjumlahannya. 5 kurang 2 dalam bentuk penjumlahannya itu bisa ditulis sebagai 5 tambah negatif 2. 5 tambah negatif 2. Sehingga kita mulai dari angka 0 nih. 5 tambah negatif 2 berarti 5. Kita melangkah ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah berada posisi ini. Kemudian disuruh lagi mundur 2 langkah, yaitu negatif 2. Kita balik lagi. 1, 2. Berarti kita mentok di 3. Berarti 5 kurang 2 itu sama dengan 3. Atau dalam bentuk penjumlahannya itu 5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Yang berikut, negatif 2 kurang 7. Negatif 2 kurang 7 dalam bentuk penjumlahannya bisa ditulis negatif 2 tambah negatif 7. Sehingga kita mulai dari angka 0 nih. Negatif 2 berarti kita mundur. Mundur. 1, 2. Mentok di negatif 2. Karena mundur 2 langkah. Bilangannya negatif ini. Kemudian kita undur lagi karena ada kurang 7 di sini. Undur lagi 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga hasilnya kita berada di angka negatif 9. Sehingga kesimpulannya negatif 2 kurang 7 sama dengan negatif 9. Atau negatif 2 tambah negatif 7 sama dengan negatif 9. Ya, tentu soalnya di sini banyak. Nanti kalian bisa bacakan sendiri. Kemudian, ya kita masuk pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, perkalian. Perkalian bilangan bulat tidak jauh berbeda dengan perkalian bilangan asli. Perbedaannya terletak pada tanda yang melekat pada bilangan itu sendiri. Jadi, tidak jauh berbeda perkaliannya. Sama seperti perkalian bilangan asli. Hanya saja nanti kita lihat pada tanda yang melekat pada bilangan itu. Jadi perhatikan tabel operasi bilangan berikut. Ini bilangan yang pertama, tandanya positif, kemudian operasinya perkalian, kemudian tanda bilangan kedua adalah positif, hasilnya positif. Jadi, bilangan pertama positif, kemudian operasinya perkalian, bilangan keduanya juga positif. Jadi, positif dikali positif sama dengan positif. Contoh, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, bilangan positif dikali dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif seperti ini. Yang berikut, positif dikali negatif. Jadi bilangan positif dikali dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Seperti ini. 2 dikali dengan negatif 3, hasilnya negatif 6. Kemudian yang berikut, negatif dikali positif. Jadi bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Hingga contoh ini, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6.
Yang berikut, negatif kali negatif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Hingga di sini contohnya, negatif 2 kali negatif 3, hasilnya 6. Contoh, negatif 4 kali 5. Kita lihat dulu tandanya, yaitu di sini negatif dikali dengan positif. Negatif 4 ini dikali dengan positif. Yang pertama kita harus operasi tandanya dulu. Setelah kita operasikan tandanya, baru kita operasikan bilangannya. Jadi negatif dikali dengan positif itu sama dengan negatif. Setelah itu kita hitung hasil perkaliannya. 4 kali 5 hasilnya 20. Sehingga jadi hasil negatif 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 20. Negatif 20 yang ini. Oke. Nomor 2. Negatif 6 kali negatif 7. Sama seperti yang nomor 1. Ini kalikan dulu tandanya. Di sini tandanya negatif dikali negatif sama dengan positif. Sehingga setelah itu kita hitung hasil perkaliannya. 6 dikali 7 sama dengan 42. Jadi hasil kali negatif 6 kali negatif 7 adalah positif 42. Atau ditulis dengan 42 saja. Positif 42 atau 42 saja. Contoh lain lagi. 2 kali negatif 5 kemudian dikali 7. Kita lihat tandanya yaitu positif. Positif 2 ini dikali negatif, kemudian hasilnya negatif. Jadi positif ini dikali negatif, hasilnya negatif. Kemudian dikali positif lagi, yang ini positif 7. Hasilnya tetap negatif, seperti pada tabel operasi perkaliannya. Nah setelah itu kita hitung hasil perkaliannya. 2 kali 5 kali 7 sama dengan 70. Jadi hasil kali 2 kali negatif 5 kali 7 itu sama dengan negatif 70. Kita melangkah ke sifat operasi perkalian komutatif. Jadi yang ada sifat operasi perkalian komutatif, sifat operasi komutatif dan asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang lain tidak. Jika A dan B bilangan bulat sembang ini sama juga, A kali B itu sama dengan B kali A, kemudian asosiatif A kali B kali C sama dengan A kali B, kemudian dikalikan C. Contoh, negatif 5 kali 7 itu sama dengan 7 dikali negatif 5, sama dengan negatif 35. Kemudian, 6 kali negatif 12. Nah, bagaimana kalau negatif 12 kali 6? Itu sama juga hasilnya. Negatif 72. Itu untuk contoh sifat komutatifnya. Sekarang sifat asosiatif. Negatif 5 kali 7 kali 4. Itu akan sama dengan negatif 5 kali 7, kemudian dikali 4. Kita operasikan dulu 7 kali 4, kemudian dikali dengan negatif 5. Hasilnya negatif 140. Kemudian, kita operasikan terlebih dahulu negatif 5 dikalikan 7 sama dengan negatif 35, kemudian dikali dengan 4. Hasilnya juga sama, negatif 140. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Negatif 2 kali negatif 5 kali 6. Dalam bentuk asosiatifnya juga ini, negatif 2 dikali negatif 5, kemudian kali 6. Jadi kita operasikan dulu yang dalam kurung. Negatif 2 kali negatif 5 kali 6 itu negatif 30. Kemudian negatif 2 kali negatif 30 sama dengan 60. Kemudian negatif 2 dikali dengan negatif 5 sama dengan 10. Kemudian kali 6 sama dengan 60. Kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat juga tidak jauh berbeda dengan pembagian bilangan asli. Perbedaannya terletak pada tanda yang melekat pada bilangan itu sendiri. Jadi tidak jauh berbeda dengan perkalian bilangan asli, tergantung dari tanda yang melekat pada bilangan itu. Kita perhatikan tabel operasi pembagian berikut. Jadi sama seperti perkalian dia. Jadi bilangan pertama kali bilangan kedua, bagi bilangan kedua, hasilnya yang ada di belakang, ada contohnya juga. Nah, positif bagi positif. Jadi bilangan pertamanya positif, kemudian bilangan keduanya positif. Bagaimana kalau bilangan positif dibagi positif? Itu hasilnya positif. Contohnya 8 bagi 4 sama dengan 2.
Kemudian bilangan positif dibagi bilangan negatif. Hasilnya bilangan negatif. Contohnya 8 bagi negatif 4 sama dengan negatif 2. Kemudian bilangan negatif dibagi bilangan positif. Itu hasilnya bilangan negatif juga. Misalnya, contoh di sini, negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Kemudian yang terakhir, negatif dibagi negatif itu sama dengan positif. Contohnya negatif 8 bagi negatif 4 itu sama dengan 2. Contohnya, negatif 20 bagi 4. Ya, ini sama juga. Kita lihat dulu tandanya itu negatif bagi positif. Itu sama dengan negatif hasilnya. Setelah itu kita hitung hasil pembagiannya. 20 bagi 4 sama dengan 5. Sehingga negatif 20 bagi 4 sama dengan negatif 5. Nomor 2. 100 bagi negatif 5 bagi 2. Kita lihat dulu tandanya juga, yaitu positif bagi negatif sama dengan negatif. Kemudian dibagi lagi dengan positif yang ini sama dengan negatif. Sehingga 100 bagi 5 kemudian dibagi 2. 100 bagi 5 kan 20. Kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga 100 dibagi negatif 5, kemudian dibagi negatif 2, sama dengan negatif 10. Oke. Yang berikut, negatif 200 bagi negatif 5 bagi negatif 2. Ya, negatif 200 bagi 5 bagi negatif 2. Sama juga kita lihat dulu atau hitung dulu tandanya, yaitu negatif bagi positif sama dengan negatif. Kemudian dibagi lagi dengan negatif. Jadi negatif ini dibagi positif itu sama dengan negatif. Hasilnya ini negatif. Kemudian dibagi lagi dengan negatif. Itu sama dengan positif. Setelah itu kita hitung pembagiannya. 200 bagi 5 sama dengan 40. Kemudian dibagi lagi dengan 2. Jadi 40 bagi 2 sama dengan 20. Jadi, negatif 200 dibagi 5 dan dibagi lagi dengan negatif 2 adalah positif 20 atau 20 saja ditulisnya. Ya, kita masuk ke yang berikut. Bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian perkalian dan pembagian juga. Contoh ini, pada hari Senin, Adi diberi uang jajan oleh ayahnya Rp5.000. Pada hari yang sama juga, Adi menerima uang dari ibunya Rp12.000. Berapakah uang yang diperoleh Adi pada hari itu? Jadi jawabannya kemudian ini, uang yang diberi oleh ayah 5.000. Kemudian uang yang diberi oleh ibu 12.000. Berapakah jumlah uang yang diperoleh Adi hari itu? Tinggal dijumlahkan saja. Rp5.000 ditambah Rp12.000 sama dengan Rp17.000. Oke. Yang berikut, Roni sedang sakit demam. Pada pagi hari, suhu tubuh Roni 39 derajat Celcius. Jadi Roni ini sedang sakit demam. Jadi pada pagi hari, suhu tubuhnya setelah diukur itu 39 derajat Celcius. Nah, setelah makan dan minum obat, suhu tubuh Roni turun 4 derajat Celcius. Suhu tubuh Roni sekarang adalah, pembahasannya, suhu tubuh Roni yang pertama awalnya 39 derajat Celcius. Kemudian suhu tubuh Roni turun. Berarti karena turun berarti negatif 4 derajat Celcius. Sehingga berapa suhu tubuh Roni sekarang? Jadi 39 tambah dengan negatif 4. Yaitu atau sama dengan 39 kurang 4. Yaitu 35. Jadi suhu tubuh Roni sekarang adalah 35 derajat Celcius. Yang berikut, Markus mempunyai uang Rp2.000. Markus ingin membeli 4 buku tulis yang harganya Rp1.000. Berapakah kekurangan uang Markus untuk membeli 4 buku tulis? Jadi Markus hanya mempunyai uang Rp2.000. Tetapi dia ingin membeli 4 buku tulis yang harganya Rp1.000.
Kira-kira berapa kurangan uang Markus untuk membeli 4 buku? Jadi pembahasannya sih lihat. Uang Markus ini 2000 saja dia. Kemudian harga satu buku 1000. Karena Markus ingin membeli 4 buku berarti 4 kali harganya. Harga satu buku itu 1000 rupiah. Berarti 4 kali 1000 rupiah adalah 4000 rupiah. Nah, karena Markus ingin membeli 4 buku, kekurangan uang Markus adalah. Jadi ini ya. Jumlah uang Markus yang pertama, kemudian kurang dengan total harga buku. Jadi Markus hanya mempunyai uang 2000 rupiah, harga bukunya 4000, sehingga kekurangan uang Markus adalah negatif 2000. Jadi kekurangan uang Markus itu adalah 2000 rupiah, karena ingin membeli buku 4 dengan harga 1000, tetapi Markus hanya mempunyai uang 2000 saja. Jadi kekurangan uang Markus itu adalah 2000 rupiah. Sekian dan terima kasih. Demikian materi yang Bapak paparkan. Silakan melaksanakan kegiatan yang lain.